Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan 12 jenis bantuan yang diberikan kepada keluarga maupun perorangan yang memiliki dokumen kependudukan, kartu keluarga, KTP, dan tanda pengenal yang valid. Pada tahun 2025, anggaran perlindungan sosial naik tajam dibandingkan dengan anggaran di tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merancang anggaran perlindungan sosial Perlinsos yang termasuk di dalamnya program Keluarga Harapan PKH dalam APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di rentang 496,9 triliun hingga 513 triliun. Jumlah bansos ini akan menjadi rekor terbesar sejak Indonesia berdiri. Adapun program sasaran Perlinsos tahun 2025 dibagi di beberapa kementerian dan lembaga dan program non-kementerian dan lembaga. Kementerian Sosial di tahun 2025 akan menyalurkan bantuan langsung tunai BLT PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat KPM. Kemudian bansos pangan kartu sembako kepada 18,8 juta KPM, bansos khusus sebanyak 158,5 ribu orang untuk penyandang disabilitas, lansia, serta korban penyalahgunaan nafsa dan ODHIP. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama pada tahun 2025 menyalurkan program Indonesia Pintar kepada 20,4 juta siswa dan KIP kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa. Kemudian Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 menyalurkan bantuan iuran JKN atau akrab disebut dengan Bansos PBI kepada 96,8 juta peserta dan bantuan iuran 49,6 juta peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja DP kelas 3. Dan anggaran APBN Perlinsos juga diberikan untuk penanggulangan bencana di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNBP. Kemudian program non-kementerian dan lembaga berupa subsidi BBM sebesar 19,41 juta kiloliter. Subsidi LPG 3 kg sebanyak 8,17 juta kilogram. Dan kemudian untuk UMKM diberikan subsidi bunga kredit usaha rakyat sebanyak 7,05 juta debitur. Nah, kemudian program melalui transfer ke daerah berupa BLT dana desa sebanyak 2,96 juta KPM. Nah, Kementerian Sosial, Kemensos berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan dengan program-program kerjanya. Berbagai bansos di Kementerian Sosial disalurkan seperti bantuan PKH, bantuan program sembako, bantuan PBI, program rumah sejahtera terpadu, bantuan kewirausahaan, dan berbagai BLT ketika adanya kondisi tertentu dan kebencanaan. Selain bantuan sosial tunai yang cukup dikenal di masyarakat luas, Kementerian Sosial juga melaksanakan program asistensi rehabilitasi sosial atau atensi yang merupakan layanan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, program ini memberikan dukungan kepada penerima manfaat untuk meringankan beban ekonomi keluarga mereka. Program atensi mencakup beberapa komponen layanan langsung, di antaranya 1. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak. Yang kedua, perawatan sosial dan atau pengasuhan anak. Yang ketiga, dukungan keluarga. Yang keempat, terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual. Yang kelima, pelatihan vokasional dan atau pembinaan kewirausahaan. Yang keenam, bantuan sosial dan asistensi sosial. 7. Dukungan aksesibilitas. Pada tahun 2025, Kementerian Sosial menetapkan siapa saja yang menjadi sasaran kerja prioritas dari kerja-kerja Kementerian Sosial. Kementerian Sosial sudah memiliki 12 pas penerima manfaat. Di bawah kepemimpinan Menteri Sosial Gus Ipul, Kementerian Sosial terus berkomitmen untuk memperkuat jaminan dan perlindungan sosial kelompok rentan melalui penetapan 12 pas pemerlu atensi sosial, yakni 12 kelompok sasaran utama penerima manfaat dari program dan layanan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial. Langkah ini merupakan wujud nyata kesetiakawanan sosial sekaligus dukungan terhadap
astacita Presiden dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Nah, siapa sajakah warga negara yang memiliki dokumen kependudukan yang valid seperti memiliki kartu keluarga dan kartu tanda pengenal ataupun KTP? Nah, terdapat 12 kelompok sasaran penerima bantuan sosial sebagai bidang tugas yang dimiliki Kementerian Sosial, terdiri dari yang pertama, anak-anak rentan seperti balita terlantar, anak difabel, korban kekerasan, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Yang kedua, difabel atau penyandang disabilitas ringan hingga berat. Yang ketiga, lansia terlantar yang hidup tanpa dukungan keluarga. Contoh bansos untuk lansia adalah bansos permakanan lansia usia 75 tahun ke atas. Yang keempat, masyarakat yang berpendapatan rendah seperti gelandangan, pengemis, dan pemulung. Yang kelima, korban bencana alam dan sosial. Yang keenam, afirmasi khusus pada komunitas adat terpencil KAT. 7. Warga binaan, narapidana, dan ex-napiter yang memerlukan perlindungan khusus. 8. Korban kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, TPPO, dan pekerja migran bermasalah. Yang kesembilan, korban nafsa dan HIV/AIDS. 10. Kelompok bermasalah sosial, keluarga minoritas, dan yang mengalami psikologis. Yang ke-11, perempuan rentan, ekonomi lemah, dan tunasusila. Yang ke-12, keluarga miskin dan prasejahtera. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf membuat 12 rencana kerja Kementerian Sosial dan menjadi perhatian bagi masyarakat pemerlu bantuan sosial, juga keluarga penerima manfaat KPM untuk mengetahui daftar kategori masyarakat. Setiap kelompok sasaran akan mendapatkan perlakuan khusus dan bantuan sosial yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelompok sasaran. Khususnya kelompok sasaran yang ke-12 adalah kelompok fakir miskin. Menurut Menteri Sosial, mereka yang masuk dalam kategori miskin yang harus diberi dukungan yang kuat sehingga mereka bisa graduasi atau keluar dari kemiskinannya. Kementerian Sosial memiliki 2 program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi sasaran fakir miskin, yaitu PKH dan BPNT. Bagi warga negara yang tentunya memiliki dokumen kependudukan yaitu KK dan KTP dan terdaftar dalam data tunggal terpadu sosial ekonomi yang berhak mendapatkan bantuan PKH dan BPNT di tahun 2025. Bantuan PKH diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rentan miskin dan memiliki kategori keluarga yang dipersyaratkan seperti ibu hamil atau nifas, anak usia dini 0 hingga 6 tahun, anak sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA, lansia, dan penyandang disabilitas berat. Kemudian untuk program sembako BPNT, kelompok sasarannya adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan kabupaten kota sesuai dengan alokasi yang disediakan pemerintah. Dan namanya juga termasuk di dalam daftar keluarga penerima manfaat atau KPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar KPM program sembako BPNT itu bersumber dari data tunggal terpadu sosial ekonomi DTSI yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menegaskan bantuan sosial baik dalam bentuk program Keluarga Harapan PKH, program sembako BPNT, bantuan atensi harus berpatokan dengan instruksi Presiden Inpres tentang data tunggal terpadu. Bansos itu harus sesuai data yang ada. Tahun depan, semua bansos harus berdasarkan data tunggal terpadu yang akan diimpreskan oleh Presiden tahun 2025. Kata Wakil Menteri Sosial Agus pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSN di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada hari Jumat lalu. Nah, itulah bantuan sosial bagi warga negara yang memenuhi persyaratan dan memiliki kartu keluarga dan KTP yang valid dan memenuhi kriteria kemiskinan dan masuk dalam kelompok sasaran penerima. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.